Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mirsa Romansyah dengan NIM 400305256300045 dari kelas gedung S dari kelas gedung 1 Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kontur dalam aplikasi Civil 3D dengan bantuan aplikasi lainnya seperti Google Spreadsheet, terus ada Google Earth Pro, dan lain-lainnya. Tugas ini saya buat untuk memenuhi proyek mata kuliah ilmu ukur tanah yang diampu oleh Pak Abiwarno. Untuk pertama-tama, eh, kita bisa langsung masuk ke Google Earth Pro saja yang tadi sudah saya setting. Jadi, buat lokasi yang saya pilih dan saya akan gunakan untuk mencari konturnya itu Gunung Ungaran. Kenapa saya memilih Gunung Ungaran? Karena Gunung Ungaran ini sangat jelas dalam perbedaan elevasinya yang pertama, terus dekat dengan rumah juga, jadi saya memilih lokasi yang saya kenal, yang saya tahu buat lokasinya. Terus tadi bagaimana buat caranya, buat cara ngasih garis-garis seperti ini kan sudah saya kasih garis-garis, tapi buat ngejelasin ulang cara ngasih garis-garis itu kita bisa masuk ke sini, terus kita kasih nama dalam sini. Misal dikasih nama apa, terus jangan dipencet OK dulu. Tapi kita pencet dulu, kita gambar dulu pada garis-garisnya. Misal kita gambar ke sini, ke sini. Untuk kalian yang ingin mencoba, saran dari saya, kalian bisa lebih rapat lagi dalam membuat garisnya. Jadi bisa lebih, jadi nanti hasilnya dalam perbedaan konturnya itu bisa semakin lebih jelas ketika garis yang kalian gunakan itu semakin rapat. Kalau garis kalian terlalu renggang gini tuh dalam perbedaan konturnya kurang jelas dalam pembacaannya. Ketika sudah kita bisa pencet OK. Ketika sudah OK kita bisa save buat yang gunung ungarannya ini dan dari sini ketika udah di save buat lokasi gunung ungarannya ini kita bisa langsung masuk koordinat dan lain-lainnya udah di save, kita bisa langsung masuk ke GPS Visualizer. Jadi dalam GPS Visualizer ini buat kita convert suatu file dari Google Earth Pro untuk kita cari kayak latitude, longitude, UTM zone, UTM easting, UTM northing, altitude, dan lain-lainnya. Untuk penjelasannya, latitude itu adalah garis lintang, sedangkan longitude itu adalah garis bujur, dan UTM zone itu adalah suatu zona yang dimiliki masing-masing wilayah. Jadi penjelasan secara simpelnya itu setiap wilayah itu memiliki zonanya masing-masing. Dan tiga ini sebenarnya nggak bakal kepake juga dalam pembuatannya di civil 3D-nya. Yang kita pakai itu yaitu UTM easting, UTM northing, dan altitude. Nah, kalau buat penjelasannya tuh altitude tuh biasanya buat ketinggiannya atau elevasinya. Kita bisa masuk ke convert a file. Kalau kita sudah masuk ke convert a file, kita bisa pilih file yang akan kita gunakan. Misal, kalau yang saya tadi kan pakai yang gunakan ini. Kayak ban. Jangan lupa kita di sini ganti di add dem elevation datanya. Kita pakai yang best available source. Terus kita show advanced option. Kita cari yang UTM. Nah, untuk yang di UTM ini, kita ganti ke yang yes. Nah, ketika udah, kita bisa langsung convert. Tapi karena tadi saya sudah convert, jadi sudah ke download di sini. Jadi kita bisa convert. Habis kita convert, bisa langsung aja kita download. Tapi dalam bentuk download data TXT nanti seperti ini. Ketika udah kita bisa buka ini contoh data yang udah saya download tadi, nanti bakal seperti ini data yang kita convert dan bakal kita ubah.
datanya banyak banget. Ini di Gunung Ungaran. Terus habis sudah convert dan udah ketemu datanya, kita bisa langsung masuk ke Google Spreadsheet. Nah, ini bisa saya ulang ya. Bentar. Di Google Spreadsheet ini jadi kita masukin data yang udah kita convert tadi. Ini kita bisa CTRL A, CTRL-C, CTRL-V. Jadi yang terus yang ini empat ini kita hapus. Pakai tiga ini kita hapus karena yang kepake juga. Terus ininya pastikan ininya juga dihapus ya guys, karena nanti bisa mempengaruhi nggak bisa kedeteksi kalau di Google Upload. Terus file yang masih tersisa ini masih banyak banget ini bisa kita kontrol aja buat yang terus bisa kita geser, kita arahin biar lebih rapi ya ke sini. Ketika sudah kita save aja file ini, tapi berhubung tadi saya sudah save, nanti kalau kalian download, pastikan kalian downloadnya dalam bentuk koma separate files. Ini buat CSV lah. Nanti hasilnya kedownload seperti ini. Ketika sudah terdownload seperti ini, bisa langsung kita masuk ke dalam Civil 3D. Ya, ini Civil 3D yang sudah saya masukkan tadi. Untuk contoh barunya seperti ini. Saya akan buat suatu Civil 3D baru. Nah, Civil 3D baru, kita bisa ke drawing 2 ini, kita bisa ke menu setting, terus arahkan ke drawing 2 dan kita klik kanan. Terus ini kita edit drawing settingnya. Nah, dalam drawing setting ini, kategorisnya kita ubah menjadi, kita scroll terus dulu aja guys, ke UTM WGS 84 datum. Terus buat available coordinate sistemnya, kita bisa ubah ke yang 49 short. WTS 1984 datum, Yuna 49 short, meter sen, meridian 111 DE ini. Ketika udah, langsung pencet OK aja. Oke. Terus kita ke prospektor. Nah, file tadi kita bisa insert, masukin ke point from file. Kita tambahkan yang ini spreadsheet tadi yang udah kita download, dan pastikan filenya berbentuk CSV. Terus kita open. Nah, jika sudah masuk seperti ini sudah apa ya? Udah benar lah, berarti data yang kita pakai. Terus bisa kita point to group. Nah, ini kita kasih nama juga aja. Gunung. Oke. Ketika udah bagi grup, kita pilih oke. Nah, sudah. Terus mana punya kita? Oh, ini. Kita bisa zoom. Kita zoom coba bisa. Susah sekali. Ya guys. Dan jadi tadi ketika masih jauh gitu kan guys, kalian bisa pencet zoom, terus pencet nih udah kelihatan datanya yang tadi itu sama seperti yang di Google.pro.
Terus bisa kalian masukin aja buat ke menu surface, klik dua, terus kita klik surface, tipenya itu change surface, kita pilih oke. Ketika udah oke kita masukin ke sini, plus surface satu plus definisi plus terus masuk ke point group, klik kanan add yang gunung ungaran ini, apply, oke. Nah, di sini udah ada ininya nih, udah tercipta kontur-konturnya nih. Jadi kontur gunung ungaran itu seperti ini udah. Ini teksnya sedikit mengganggu ya. Bisa kita klik kanan, buat ngilanginnya tuh gimana ya? Bentar guys, tapi harusnya bisa dihilangin biar enggak mengganggu kontur. Sebentar. Kita jadi buat cara aduh ini kenapa kayak ini nih? Garisnya kenapa ini menunjukkan. Jadi buat ini teksnya ya menurutku cukup mengganggu. Kita bisa pilih teks klik kanan terus kita ke point group properties. Nah, ini diganti yang non. Mana non? Kok basic non? Non. Oke. Apply. Oke. Dan nah nggak ada konturnya. Terus untuk kalian yang mungkin ingin mengubah detail dari ininya, bisa kalian klik terus ke kanan juga, terus ke surface properties. Nah ini konturnya tuh kita bisa edit sendiri setiap 1 meter, 5 meter dan lain-lain. Misal kontur yang 1 meter, ini 5 meter dan 25 meter. Kita pakai ini bisa apply. Oke, itu berubah konturnya. Jadi sudah 5 meter jadi warna hijau. Kita ubah lagi jadi surface properties. Kita pakai yang konturan 5 meter berani. Ya. Oke, jadi kelihatan lebih rapat lagi. Ini tergantung kalian aja mau pakai yang mana. Jadi eh, cukup sekian mungkin yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya atau dalam kekurangan kata atau perilaku saya dalam penjelasan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu serta dapat mendapat nilai yang memuaskan dalam proyek tugas ilmu ukur tanah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.